في هذا اليوم نحن سنتكلم حول خدمة القرآن، لأن الأعلى هذه الأسرة تتكون على الأب والأبناء والبنات. فالأم كما تعلمنا من المدرسة الأولى للأطفال والبنات، فتكون خيار المرأة واختيار المرأة في خدمتها هذا أمر مهم في بناء الأسرة. فكم من أسرة في المجتمع في البداية كانت الأسرة صغيرة في موضع أو يعني ليس له الأهمية في المجتمع، لكن بسبب وجود هذا الأم تكون الأسرة ترتفع قدرتها ومكانتها وشرفها في المجتمع. Jadi saking pentingnya perempuan ya, peran perempuan dalam keluarga itu, karena kita lihat ada satu keluarga biasa-biasa aja, tapi dipimpin atau ada perempuan yang ibunya yang bagus, maka keluarga ini menjadi punya kehormatan, punya perkembangan ya, atau punya kedudukan di masyarakat. Fakam min, dan berapa banyak min a'ila atau usrah. Ia usrah kabira, usrah laha syaraf fi al-mujtama' wa bisabab al-um التي لا ينفذ واجباتها في الأسرة والأم لا تعرف عن وظيفتها وتهمل واجباتها حتى تكون هذه الأسرة كبيرة، أسرة لها شرف ماذا تنهار أو تنتهي شرفها بسبب adam daur di tilka. Jadi yang tadi keluarga biasa-biasa karena ada seorang perempuan yang punya peran yang bagus, dia bisa mengangkat derajat dari usrah tersebut. Tapi sebaliknya kalau ada suatu keluarga yang bagus gitu, tapi karena dipimpin atau bukan dipimpin ya, maksudnya adanya perempuan yang tidak melakukan kewajibannya, maka boleh jadi keluarga tersebut mengalami suatu masalah. Nah itu kenapa kita taruh khidmatul mar'ah itu sebagai satu tafsir akan pertahanan keluarga di awal. Wa'aratum huna ta'rif al-ima wa talwir. Ya. Jadi isyarat ataupun penyinggungan tanpa adanya min ghairi kashfin, tanpa diungkapkan ya, atau izharin secara langsung gitu, mengungkapkan secara langsung. Wahwa dan dia entah hamal mukhatib bima turidu bidharbil isyara biduni tasrif. Jadi orang yang seorang yang diakan ya di khidbahnya itu memahami hanya dengan isyarat tanpa harus diungkapkan. Nggak tahu lah kalau perempuan kalau dilamar itu diungkapkan atau enggak syarat keimanya. Nah di Turki itu menarik. Jadi kalau ada seorang laki-laki melamar, perempuan tidak langsung mengungkapkan, tetapi nanti si perempuan akan bawa teh atau kopi. Nah, kalau dia nggak diterima, kopinya nggak diapa-apain gitu.
Tapi kalau dia diterima, kopinya agak ditumpah. Isyarat. Tapi bukan tumpah yang di depan si laki-laki. Tumpahnya dimandiin gitu ya. Ya ini ada minta khalid ya, taqalid wal urf fi al-mujtama' yahtali ma'a ba'dihha ba'd. Jadi dia berbeda, rasa ini berbeda. Ada yang bukan perempuannya tapi ibunya yang jawab, ada walinya yang jawab. Ada yang kalau dia diam, kamu nggak bisa sekarang kayaknya nggak ada. Ada yang begitu. Jadi ya kali lah ya. Ma'khudhu min 'ardi syai'in aw janibihi. Jadi tanpa diungkapkan. Ardi syai' itu artinya bagian samping sesuatu ya. Kalau di sini disebut dengan mengungkapkan sesuatu, janji atau samping. Di samping sesuatu itu artinya aradu. Qala fil lisan wa arada bi syai'i lam apa ya? Kayaknya lam yubayyinu ya. Dan juga yehu, dan mengungkapkan sesuatu itu tidak menjelaskannya. Jadi dia nggak jelasin secara secara lisannya. Wa ta'rif khilaf tasrih. Jadi ta'rif itu ungkapan dengan sindiran atau dengan isyarat berbeda dengan tasrih. Sorohatan disebutkan. Wal ma'arif at-tawriyah bi syai'i an syai'i wa fil hadits ya. Dia mengungkapkan sesuatu ya, atau memberikan isyarat dengan sesuatu tentang sesuatu. Misalnya begini, apa namanya, ada orang tauriyah itu misalnya kita ditanya sudah makan belum ya, dijawab sudah. Padahal yang kita maksud bukan makan siang, tapi makan pagi. Itu tauriyah. Dia nggak bohong, dia memang udah makan, tapi dia nggak mau, mungkin dia nggak mau apa istilahnya itu bilang bahwa dia nggak mau makan. Ya mungkin di situ enak, atau di situ mungkin dia lagi kerjaan. Nah, sehingga mengungkapkan sesuatu, tetapi maksudnya yang lain. Apa maksudnya? Tauriyah namanya. Bukan bohong, bukan, tapi mengungkapkan sesuatu yang memiliki makna yang ganda gitu. Bisa. Inna fil ma'arif apa itu? Lamanduhatun 'anil kadhibi. Ya. Sesungguhnya dalam ma'arif itu ada keluasaan dari kebohongan. Jadi dia untuk menghindari kita dari kebohongan, maka menggunakan tauriyah. Bukan bohong, bukan, tapi dia punya makna ganda. Ya. Ini biasanya kalau yang istrinya lebih dari satu, dia harus tauriyah banyak. Dia kalau nggak berantem sama istrinya itu kan. Karena walaupun orang begitu kadang ya ribut juga. Bukan malaikat nih perempuannya. Mama nih nggak hadir. Kenapa telat? Gitu kan. Oh ada kerjaan, maksud dia kerjaan itu bukan kerjaan di tempat kerjaan dia, maksudnya kerjaan yang ada di rumah. Satunya itu. Atau dalam peperangan, tauriyah itu sering banget tuh tauriyah dalam peperangan. Artinya misalnya kita kan alasan adu masalah kan pernah Nabi bilang begitu kan. Di Abu Bakar ditanya, dari mana kalian ini? Terus dijawab sama Abu Bakar bin Ma. Oh maksudnya itu mungkin dari Madinah. Oh min ma itu maksudnya Abu Bakar min ma itu min ma
imahin ya, dari nutfah maksudnya bilma itu. Ya kita semua pasti dari sana ya. Jadi pas ditanya waktu hijrah kan ditanya dari mana? Sebab kalau dijawab dari Mekah langsung ditangkap di situ. Karena Nabi sedang diburu sama kafir Quraisy. Kita tengah jalan tanya dari mana kalian? Bilma, dari air. Udah. Apa ya? Bukan bohong bukan, tapi dia memang memiliki makna yang ganda. Biasanya politisi lihai begini nih, politisi. Jadi kalau politisi itu jangan polos banget ya kalau dia ngomong. Iya, semua hampir semua politisi, mungkin kecuali politisi yang kita yakini akhlaknya, atau kedekatannya, atau sakofahnya, atau ininya dengan agama ya mungkin itu bisa. Tapi kalau sifatnya bukan karena dia pengen begitu nggak, tetapi keadaan yang membuat dia begitu. Ya. Sebab kalau dia mengungkapkan sesuatu itu implikasinya akan kepada yang lain. Contoh, kalau dia ngomong tidak, itu belum tentu arti tidak yang artinya kita masukkan itu. Bagaimana Bapak mendukung dengan 3 periode? Oh tidak. Iya. Maksudnya tidak salah lagi, tapi salah lagi ini jatuh sama dia. Salah lagi dalam maksudnya. Tidak salah lagi. Tanya sama wartawan, Bapak tahu nggak ini kejadian? Oh, saya. Dia nggak tahu persis. Tapi tahu betul itu yang itu. Jadi biasanya dia mengungkapkan satu makna yang memiliki tauriyah lah ya. Baik, berikutnya apa tuh tadi? Sampai mana bacanya? Oke, lanjut ya. Wa ta'ridu fi khidbatil mar'ah, khutbah ya. Khutbah. Makanya antara khatib dan khatib yakhtalif makna. Kalau khatib yang meminang, tapi khatib itu berkhutbah juga. Berkhutbah. Menyampaikan khutbah. Kalau khatib itu meminang, orang meminang. Ustaz sekarang khatib di mana? Nah, itu artinya Ustaz meminang di mana? Apa sana Ustaz? Tapi kalau khatib saya pernah dapat satu masjid tulisannya bukan khatib tapi khatib. Wah ini jangan-jangan pengantin baru nih Ustaz ini. Padahal maksudnya adalah khutbah yang menyampaikan khutbah. Ayatakan nama bikalamin yushbih ya khidbatuha wa yusarif bihi. Jadi orang yang kata sindiran atau yang tidak ini ya dalam khidbah hendaknya dia berkata dengan perkataan yang mirip dengan khidbah tetapi tidak mengungkapkannya. Contoh, misalnya ada seorang wanita yang ditalak cerai, baik talak wafat ataupun talak cerai hidup ya. Terus dia bilang begini, wah kamu nggak mau apakah kamu bosan sendirian gitu? Nah, apakah maksudnya ini menikah atau apa gitu? Karena kok dia ngomong tentang sendirian tidak sendirian gitu, paham nggak maksudnya? Jadi dia ungkapan-ungkapan yang secara tidak langsung itu untuk mengkhidbah si perempuannya. Kayak pun innaka la jamilah. Ya, hati-hati kalau ada seorang bilang innaki la jamilah. Nah, itu maksudnya apa Anda memuji saya? Apakah Anda mengkhidbah atau apa? Paham ya? Ya biasa lah nih kalau udah begini babnya lain. Tapi intinya kalau ada ngomong begitu di dalam satu proses hukum kita, hukum khidbatul mar'ah itu dibahas. Nah, tetapi kalau di dalam adat istiadat kita itu kan ya nggak mesti masa orang ngomong kamu cantik aja langsung megah hari itu juga kan enggak. Ya cuma kalau ada orang masuk masa iddah kemudian dibilang wah ini
Ada. Jadi jadi ada orang pengangguran lah ya. Dia sering duduk nggak jauh dari tempat saya tinggal itu. Setiap perempuan lewat mau digodain. Udah ini apa udah sepuh gitu loh. Cantik mau kemana itu gini orang baru kata saya nih kalau suaminya lewat nih habis nih orang. Kalau anak-anak yang kecil apa gitu kan mungkin maksudnya canda ya, tapi kalau udah bini orang atau orang dewasa ini bahaya. Kenapa? Itu bisa singgung. Wa innaha lanafiqatun. Oh ya, orang baik. Nafiqatun. Wa innaki ilayya khair. Dan engkau pada diriku tuh orangnya baik banget gitu ya. Nah, biasa lah ini gombal-gombal itu makanya. Kama yaqul al-muhtaj lil ma'una jitu li usallim alayhi. Sebagaimana orang yang butuh pertolongan mengatakan begini, saya datang untuk menyerahkan diri kepada kamu. Ya. Wa anzur ila wajhikal karim. Ya, saya kesini tuh pengen lihat wajah kamu aja. Nah itu maksudnya apa ya? Kata-kata apa? Sindiran ya atau kata-kata yang tidak secara jelas diungkapkan. Wa hasbuka bitaslimi minni taqadaina. Sampai sini ya tadi. Khidmatul nisa adalah khidmah bikasril kha kalau menikah. Kita atau nikah ya. Wa bidhammi kalau dia khutbah ma yu'adhu bihi min kalami ka khutbatil jum'ah. Apa yang menjadi nasihat dari satu perkataan. Wa fil hadits la yahtibanna ahadukum ala khidmati. Tidak boleh seseorang mengkhidbah atas khidbah saudaranya. Contoh, sudah ada orang datang mengkhidbah seorang perempuan, tahu-tahu dah datang orang lain. Yang tadi datang pertama biasalah ini kan, ya mungkin pemudanya miskin, nggak punya ini, ya kan. Nah terus datang lagi yang lain, tapi yang satu lagi bawa mobil, bawa isi tas, ya, popularitas gitu kan, dan tas-tas lain sih dia bawa itu kan. Sementara yang pertama yang si miskin tadi belum diterima atau belum ditolak. Seharusnya dia tentu dulu nih yang pertama nolak, udah nanti baru terima yang kedua. Karena kadang-kala dalam satu menit ada misalnya 3 orang sekaligus datang, udah kayak pilkada aja ya orang daftar. Udah akhirnya nggak boleh begitu nih. Bapak bawa apa nih? Nanti jaminannya apa? Kamu tenang aja, hidup dijamin, rumah ada, mobil sopir saya sediain semua. Yang satu apa? Semuanya nggak bisa begitu. Bukan kayak apa? Kayak pemilihan RT gitu ya. Jadi satu selesai dulu, baru mungkin yang kedua selesai dulu. Ya tolak juga dengan baik-baik. Sebab ada banyak kisah di mana karena dia nolak tapi caranya jelek, akhirnya jadi masalah. Yang rumahnya dibakar, ada yang diguna-guna, ada yang macam-macam lah itu ya. Nah makanya apa istilahnya? Qaulun ma'ruf khairun, ya yang shadaqatin yatba'u ma'ruf. Jadi perkataan baik itu lebih utama ya timbang mungkin apa pengennya niat baik tapi nyakitin. Jadi niat baik tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan cara yang baik. Kalau memang kita nggak suka lihat orang ini bukan tipe saya, Bu, misalnya Pak, cuma nggak enak ngomongnya gitu. Bilang aja mungkin ya belum ini mau kuliah dulu ya. Padahal kuliahnya sudah selesai. Ya, jadi tentu
harus disampaikan. Jangan sampai menghibah di atas khidbah. Ya. Wah, saya ini primadona ini, dia tadi yang mengantri dulu, nggak bisa begitu. Ya, satu selesai, khidbah nanti. Aknatum, satartum, wa atmartum. Satartum itu artinya menyembunyikan ataupun merahasiakan. Merahasiakan dan menyembunyikan. Wal iknan asir wal khafat. Rahasia dan kata sembunyi. Qutaibah mengatakan aknatu syai, saya menyembunyikan sesuatu. Tidak satartum. Walaupun kuntuhu idza suntuh. Ya, kalau saya sembunyikan atau saya rahasiakan. Wa minhu qauluhu ta'ala ka'annahunna baydun maknun. Wa annahunna baydun maknun. Nah, seolah-olah mereka adalah telur yang bersih. Sampai sini ya tadi. Nah, lanjut. La tuwa'iduhunna sirra. La tuwa'iduhunna sirra. Al-muradu bis-sirri huna ar-rijalu zakarahu az-zujaja wa al-shari. Yuqawimu sirra jawabuhum alaihim wa ya'kulu jawabuhum al-farqasa. Qala Ibnu Qutaibah ista'ira as-sirri li-nikah لأن النكاح يكون سرا بين الزوجين والمعنى لا تواعدوهن بالزواج وهن في حالة العدة إلى تغييرها. عقدة النكاح العقدة من العقد واليشهد. وفي المثال جاء عقد الطلاق حالا. قال الراغب العقدة اسم لما يأخذ بالنكاح أو يمين أو غيرهما. فقال الزجاج معناه لا تعزموا على عقدة النكاح. خففت على استخفافا كما قالوا ضرب زيد الظاهر والبدن. معناه على ظهر والبدن. أجله أي نهاية والمراد بالكتاب الفرد الذي فرضه الله على المعتدى من المخفي في العدة. ومعنى قوله حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنقضي العدة. فاحذروه أي اتقوا أقوله ولا تخالفوا أمره. وفيه معنى تهديد والوعيد. حريم يميل العقوبة فلا يعجل بها. ومن سنته تعالى أنه يمهل ولا يهمل. الموسع الذي يكون في ساعة لبنه يقول أو السعي الرجل إذا كثر ماله. المقدار الذي يكون في ضيق لا فكره يقول في فقره
في ضيق لفقره يقول يقول أفطر الرجل إذا استفطر وأفطر على عينه وقد ترى إذا ضيق. Setelah kata ala apa harusnya? Majrur apa mansub? Majrur. Ya, majrur itu kasrah kan, berarti ala iyalihi. Ala iyalihi waqad tara idza ضيق عليهم في النفقة تمسون المسو إنصراف الشيء باليد ومثله المساس والمسيس. قال الرازي المسو فاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس. Bi harfun jar hasati majrur bi harfun lams lamsi lamsu. Nah, lamsi karena majrurnya bil idhofah namanya. Kasroh harokatnya kasroh karena dia mudhof ilaih. Wa kunya bi al-jamaah fakila masaha wa masaha qala ta'ala wa lam yamsasni basharun. Oke, sampai sini sampai yang punya mana untuk nulis Faridah. ya Faridah sama sampai yang punya Faridah al-faridah fil usuli ma faridallahu ala faradallahu ala ibad. ya والمراد بها هنا المفرد بأنه مفروض بأمر الله يعفون معناه يتركنا ويصفحنا والمراد أن tasqata al-mar'atu haqqaha minal muhri. Baik. Tadi di atas sudah saya jelaskan. Yang ini ya, uqdat nikah ya. Uqdat nikah bukan nih? Uqdah itu ikatan, minal uqad, bahwa asyuddu, ya, artinya mengikat sesuatu. Wa fil mathal ya aqidu udhkur hullah, ya. Kalau orang yang mengikat, ingatlah apa, kalau itu sebenarnya melerai dari ikatan tersebut. Raghib Al-Asfahani mengatakan uqdah itu atau akad itu adalah sesuatu yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu akad nikah atau akad sumpah atau yang lain. Jadi akad itu banyak ya. Az-Zajjaj mengatakan la ta'zim uqdat nikah, artinya jangan sampai engkau ada niatan untuk melakukan akad nikah. Dihilangkan kata ala itu istighfar untuk meringankan. Qalu daraba Zaidu zuhra wal bahr. Zaid sedang memukul punggung dan perut, maknahu ala zuhri wal bahr. Di atas
dipikul di atas punggung dan ajalah artinya nihayatah, mana nihayatah akhir ya. Sedangkan muradu bil kitab al-fardul ladzi faradahu, disebut dengan kitab dalam Al-Qur'an itu adalah kewajiban yang Allah telah fardukan terhadap al-mu'tadah, wanita yang sedang dalam masa iddah minan muksi, untuk berdiam, yang untuk menahan diri dulu fil iddah ya, dalam masa-masa iddah. Jadi kalau masa iddah kita perempuan itu jangan dulu gitu sampai masa iddahnya selesai. Wa ma'na qawlu hatta yablughal kitabu ajala, yaitu sampai selesainya masa iddah. Fahdharuhu ittaqu iqabahu, hati-hati dengan jika melanggar perintah Allah dengan melakukan khidbahnya itu di sebelum iddahnya selesai ya. Wala tukhalifu amruhu, jangan menyelisihi perintahnya Allah. Dan di dalam maknanya juga adalah tahdid, ancaman, wal wa'id, sama ya, tahdid wal wa'id. Halim artinya yumahilul uqubah, Allah mengakhirkan, yumhil ya, mengakhirkan uqubahnya, iqabnya. Fala yu'ajjilu laha, tidak disegerakan. Dan dari sunnatullah ta'ala, innahu yumahil la yuhmil. Jadi kenapa ada dosa-dosa kita sekarang itu Allah nggak membalas, itu sengaja Allah akhirkan agar kita masih ada sempat untuk istighfar dan minta taubat kepada Allah ya. Misalnya kan orang kan misalnya berdosa langsung tiba-tiba langsung kena petir atau apa gitu ya, aja langsung tiba-tiba dia tidak, tapi di yumahil wala yuhmil, tapi Allah nggak lupa gitu. Jadi Allah nggak lupa dengan dosa. Nah, berikutnya al-musi' artinya dia punya keluasan dalam kekayaannya, jadi punya harta ya. Ausa ar-rajul artinya idza kathura malu, jika hartanya banyak. Jadi musi' itu orang yang kaya lah ya, orang yang dewasa. Mukhtar orang yang fidiqin, dalam kesempitan karena kefakirannya. Tahu fakir? Ya, nggak ada duit. Aktar rajul idza iftaqara. Jadi kalau disebut dengan aktar rajul artinya orang itu sudah miskin ya, sudah fakir. Wa aqtara ala yalihi wa qattara idza dayaqa alayhi min al-faqr. Jadi kalau ada orang aktara ala yalihi, yang pelit, yang tidak punya ya, tidak menafkahi keluarganya, wa qattara. Dan arti qattara itu artinya kalau seandainya dayaqa ya, mempersempit mereka, tidak dikasihkan nafkah ya kepada keluarga. Tamasahuna al-mas artinya imsaku syai'i bil yad. Mas artinya begini. Ini mas artinya. Itu mas Jawa ya, atau mas Sunda, mas apa itu. Jadi yang memegang begini. Nah, termasuk al-misas dan masis, yaitu dari masdar. Arwah yang mengatakan al-masu kal-lams. Mas sama seperti al-lams ya. Makanya ada kata la yamassuhu illal mutahharun. Maka kata alam sudah dalam itu hampir miripkan. Wa yuqalu lima yakunu idraku bil hasatil lams. Sesuatu yang harus kita dapatkan melalui dengan menggunakan megang begini ya. Wa kunniya bihi anal-jima. Kenapa al-lamsu atau al-masu itu dikinayahkan, diumpamakan dengan jima? Karena masaha wa masaha, karena ya tadi ya maksudnya di pergauli. Faridah itu artinya kewajiban yang pada dasarnya Allah telah wajibkan kepada hambanya. Yang dimasukkan di sini adalah faridotan, artinya mahar. Li'annahu mafrudun bi amrillah, karena mahar itu diwajibkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'funa artinya meninggalkan, wa yasfahna memaafkan. Wal muradu an tasqutul mar'a haqqaha, artinya seorang wanita menjatuhkan haknya. Jadi dia enggak ngambil haknya dia minal mahar. Jadi dia enggak ngambil haknya dia mahar, itu memaafkannya. Oke, sabab menuzul ya. Sabab menuzul halaman 11, halaman awal halaman 12. Qala al-Khazi, silakan.
ada di Mali kita dengarkan dulu di halaman 11 ke halaman 12 Qala al-Khatib. Berapa orang ada yang baca? Harusnya kosong, tapi yang dua kan. Oke. Sabab nuzul fi tafsirihi nazalat hadil ayat. Enggak hadir bukan karena dia disuruh baca. Ada begitu tuh kadang kita sedih atau sakit mau pilek gitu. Kan saya udah kasih tahu caranya. Entik kopas kalau di ya disakelin sama ini ya sama PSBB-nya ya cuma gitu nanti kita cek gitu ya. Ya itu aja nanti kalau memang mentok tapi ini udah belibet nih mulut saya nih ngomongnya kan ya udah tanya sama ChatGPT. Oke, jadi Al-Khazin, ulama Al-Khazin mengatakan dalam tafsirnya ayat ini turun nazal hadil ayat wa junah alaikum bima rasul fi rajulin minal ansar pada seorang laki-laki dari Bani Ansar. Jadi gini loh, orang di zaman Nabi itu memang bukan manusia malaikat. Ada salahnya, ada soalnya, ada yang ada simak. Kenapa disebut khairul qurun? Karena mereka orang yang berusaha, kalau salah dia taubat gitu. Paham maksud saya ya? Jadi hamba-hamba Allah yang baik di sisi Allah itu adalah khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang kita punya pernah salah semua, ya. Wah kita punya dosa semua lah itu kan. Nggak mana ustazah, tolibah, siapapun itu pernah ada salah, ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Pada sebabnya kita minta ampun sama Allah. Nah, jadi ada seorang laki-laki di zaman Nabi dari golongan Ansar, tazawwaj imra'atan, menikah dengan seorang perempuan min Bani Hanifah dari suku Hanifah. Walam yusammi laha shadaqah, tapi belum disebutkan maharnya apa. Ya. Qabil tunikaha wa tazwijaha. Udah begitu aja, nggak ada bimaharinnya ya. Nah, sebelum disebut, ya sebelum dikasih maharnya sudah dicerai. Belum diapa-apain tuh, ya wanitanya sudah dicerai. Itu bagian mahar. Lalu ini kan baru kita bahas nih, qabla ayat masa belum dia campur apa-apa. Ini jadi masih gadis tinggi apa namanya itu? Oke, masih gadis asli lah. Nah cuma bedanya dia gadisnya udah dinikahin, tapi belum diapa-apain. Nah ya berubah apa bunga apa boleh intinya dia belum bisa apa-apain ya. Fanazalat wala junaha alaikum, ya tidak mengapa bagi kalian termasuk Allah SAW amtaktaha walau biqolan suwatiha, dikasih ya masa nggak dikasih mahar gitu loh, kasih apa kayak orang suami kan sebenarnya kayak yang buat ini ya kepala ya. Coba orang suami nanti coba kita lihat orang suami orang suami coba nih. Jadi katanya ini memberikan suatu bentuk hadiah, ya. Walaupun kecil, walaupun kopiah. Mungkin kopiah yang dulu mungkin korban yang nikah di kepala gitu ya. Ya artinya memang ente udah nikah terus diceraikan, tapi jangan sampai begitu dong, gitu loh. Kasih. Memang Islam ini sangat memahami perasaan perempuan. Dia kan bisa aja tuh gue nggak dapat apa-apa, masa cuma ngomong-ngomong doang, habis itu saya ngasih kan gitu kan? Itu kan logika. Tetapi Islam tidak membahas tentang arti hanya sekedar logika manusia, tapi dia di atas namanya akhlak.
akhlak logika itu. Jadi akhlak yang ada di atas, karena akhlak itu di atas logika kita sebenarnya. Contoh, orang boleh sholat sesuai dengan apa menutupi auratnya gitu. Tapi masa iya kita ke masjid cuma pakai nutupin sampai dengkul terus nutupin pusar doang? Ustadz lah gitu, zaman Indonesia ini gini nih, ustadznya agak miring nih gini kan. Masa sholat begitu sesuai dengan nutup aurat kan? Ada itu yang ada itu kita. Nah, Islam melihat dari sisi sana. Baik. Setelah itu langsung kepada wujud qiraat menurut saya. Lataifut tafsir. Al-latifatul ula, abahal Quran al-Qarid. Boleh kita itu mengkhidbah orang yang sedang mu'tada duna tasqih tanpa harus menyebutkan secara jelas. Wa min suwari ta'rid, dari gambaran-gambaran orang untuk mengkhidbah dengan cara sindiran, ayyaqul innaki la jamilah. Kamu ini orangnya cantik, kamu ini orangnya salehah, ya. Nafaqah tadi apa? Orang baik ya. Atau yadhkur syakhs mu'asyirahu amamahu, ya, atau menyebutkan sesuatu seseorang yang berpengaruh di hadapannya. Mungkin ini ya secara orang dulu untuk melamar gitu ya, tapi dengan cara yang tanpa secara langsung. Rawa Ibnu Mubarak an Abdurrahman bin Sulaiman an Khalidhi Sukainah ya, ini atau Sakinah binti Hamdalah mengatakan qalat dakhala alayya Abu Ja'far. Jadi datanglah Abu Ja'far Muhammad bin Ali wa ana fi 'iddati. Tapi saya sedang iddah, kata si Sakinah bin Hamdalah ini. Faqala ana min alimti qarabati min Rasulullah SAW wa haqqa jaddi alayya. Saya sebagaimana diketahui qarabati min Rasulullah, termasuk kerabat saya dari sisi Rasulullah SAW, dan hak sudah benar ya dari jaddi, jadi itu artinya kakek saya, alayya memang benar-benar dari wa qadami fil Islam, dan saya juga masuk kepada Islam. Faqultu ghafarallahu lak ya Abu Ja'far. Ya, jadi saya bilang ke Abu Ja'far, semoga Allah ngampunin kamu wahai Abu Ja'far. Atau khatibni fi iddati. Kamu mau mengkhidbah saya ya? Saya lagi masa iddah nih. Kata si Sakinah bin Hamdalah. Wa anta yu'khadhu anka. Faqala ya, aw qad fa'altu. Emang saya udah khidbah ya, kata dia. Jadi Abu Ja'far sendiri, Muhammad bin Ali itu tidak merasa bahwa dia sudah mengkhidbah. Innama akhbartuki, saya hanya ngabarin kepada engkau bi qarabati, saya termasuk kerabat dari Rasulullah SAW. Ngomong ini termasuk posisi. Rupanya salah paham nih. Memang kalau perempuan lagi masa-masa begini agak sensi dikit nih. Iya kan, hati-hati ya, bola orang itu bisa tafsiran masing-masing. Ya, silakan. Ada satu lagi yang belum baca. Oh, yang belum baca, silakan. Dakhala, itu yang dakhala Rasulullah SAW. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Salamah hina tuwfiya anha zawjaha Abu Salamah. Falam yazil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru laha manzilatihi minallah wa huwa mutahamilu ala yadihi hatta athara hasir fi yadihi fama kanat tilka khidbah. Al-latifatu tsaniyah qala az-Zamakhsyari asirru fil ayah la tu'idu. Oke, sampai situ dulu ya. Sebentar dulu. Jadi ini ada hadis Nabi, ungkapan Nabi itu, tetapi bukan maksudnya khidbah. Itu maksudnya ya. Jadi suatu saat Rasulullah masuk menemui Ummi Salamah. Jadi Abu Salamah ini wafat. Abu Salamah wafat.
Rasulullah SAW waktu itu menyebutkan tentang bagaimana posisi Abu Salamah ini. Yang tadi loh kan ada penjelasan kan bahwa masuk ghibah itu menyebutkan orang yang berpengaruh. Misalnya gini, kalian punya bapak, bapak atau siapa lagi perempuan punya bapak, perempuan dari bapak tersebut itu wafat gitu, atau dia nggak ada, atau mungkin dia ini orangnya lagi pergi ya. Terus ada seorang laki-laki bilang, gini loh, bapak kamu tuh orangnya baik banget gitu kan. Nah, dalam hal ini tuh bisa masuk kepada khidbah gitu. Tapi ta'arif dia hanya sebagai ungkapan secara tidak langsung. Iya bapak kamu tuh baik banget sama saya, ditolong itu. Hati-hati itu maksudnya apa? Bukan tuh. Apalagi orang tersebut mungkin perempuannya lagi masa iddah misalnya. Paham maksud saya ya? Ya kan ada penyebutan tuh orang yang menyebutkan orang berpengaruh ya, atau memuji orang yang berpengaruh di hadapan si perempuan yang akan dihidbah atau orang yang sedang meninggal. Nah, tetapi dalam hal ini Rasulullah SAW itu beliau bilang begini, falam yazal Rasulullah SAW yadhkur laha manzilatahu. Jadi Nabi menyebutkan posisi Abu Salamah di hadapan Allah. Maksudnya Abu Salamah itu orang yang baik, alhamdulillah, yang pujian bentuk mengangkat moral dari Ummu Salamah. Ya, karena Ummu Salamah habis ditinggal wafat oleh suaminya. Wa huwa mutahamil ala yadahi. Jadi Nabi itu beliau sambil bertumpu kepada tangannya hingga tikar itu meninggalkan bekas di tangannya. Ya, mungkin apa begini begitu. Jadi saking ininya ada bekas di tangan beliau, saking lamanya dalam menyampaikan dari menghibur si Ummu Salamah tadi. Tetapi bukan untuk meminang Ummu Salamah. Paham ya? Jadi Nabi pernah begitu, jadi pamakan natil kasibah. Tapi itu bukan termasuk. Latifah tsaniyah silakan. Al-latifatu tsaniyah qala Zamakhsyari asirru fil ayah la tu'idu nasirran wa qa'a kinayatu 'anil nikah alladhi huwal wad'u li annahu mimma yusirru. Qala al-'asha wa la taqraban min jaratin in nasarroha alaika haramun fankihan au ta'bidan summa ibara fihi anin nikah alladhi huwal 'aqdu li'annahu sababun fihi kama fa'ala bin nikah. Al-latifatu salisah zakarul azmu fil ayah wala ta'zamu uqdatan nikah lil mubalighati fin nahyi an mubasyaratin nikah fil iddah li'anna al-azmu 'alal fi'li yataqaddamahu fa idza naha anhu kanan nahyu anil fi'li ula. Al-latifatul rabi'ah akhbara ta'ala bil misas anil jima' wa huwa minal kinayatil latifatil lati istamila hal Qur'anul Karim. Wala Abu Muslim wa innama kunna ta'ala biqaulihi tamassuhunna anil mujama'ati ta'diban lil ibad fi ikhtiyari ahsanal alfazi fima yataqatibuna bih. Al-latifatul khamisah al-khitabu fi qoulihi ta'ala wa anta'u aqrabu lit-taqwa wa fi qoulihi wa la tansawul fadla bainakum lirijali wan nisa'i jami'an wa rada bi tariqit taglib. Qala al-Fakhri idza ijtama'a ar-rijal wan nisa' fil khitabi kanat
al-ghibatu lidzukur li'anna dzukura aslun wa ta'nitsu far'un ala tara annaka taqulu qaimun thumma turid ta'nis. Oke, tadi sampai ke Latifah ke Tania ya. Jadi rahasia dalam ayat la tu'idu nasirra wa kinayah nikah. Jadi ini kinayah satu sindiran untuk ungkapan nikah ya. Wa alladhi huwal waqtu. Jadi nikah itu inti pada nikah itu al-waqtu. Tawaqtu ya. Hubungan suami istri itu. Li'annahu mimma yusirru, karena sesuatu yang disembunyikan. Masih mengatakan jangan dekat-dekati perempuan yang sedang masa iddah begitu ya. Inna sirraha 'alaika haram. Karena kalau dekat-dekat begitu kita ngomong begitu nanti hukumnya bisa haram, masuk pada khitbah. Fakihna au ta'abbada ya. Fakihna au ta'abbada artinya begini, maka nikahilah atau jauhilah sama. Nah jadi memang hati-hati dalam untuk berinteraksi ketika perempuan dalam masa iddah. Oke. Kemudian diungkapkan tentang ubir dengan ungkapan nikah alladhi huwa aqad. Kan disebutkan uqdatun nikah. Nah, kenapa kok ada akad-akad begitu? Karena sababnya adalah kama fa'ala bin nikah. Sebagaimana yang jadi kata-kata khitbah itu mirip dengan orang yang mau menikah. Hanya hati-hati seperti itu karena khawatir bisa masuk pada ranah mungkin bahwa orang dalam keadaan masa iddah, maka untuk menjaga lisan kita. Latifah ketiga, wala ta'zimu. Kata azam di sini maksudnya apa? Lil mubalaghah. Untuk yang mubalaghah itu artinya agak ungkapan yang penekanan begitu ya. Sinahi di dalam larangan tentang mubasyaratun nikah fil iddah, yaitu melamar perempuan yang masih dalam masa iddah. Udah belajar belum masa iddah? Oh belum. Jadi masa iddah itu adalah masa di mana orang setelah dia cerai, wala taqrabuhunna hatta yadkurna. Ada satu lagi mengatakan sampai salah tata huruf, sampai dengan 3 huruf. 3 huruf ini adalah 3 haid ya. Ya kalau dia haidnya misalnya setengah bulan misalnya atau kan, berarti kan bisa 3 bulan ya. Udah sabarlah begitu kan. Posting mulu. Tahu ada orang tahu ngechat. Gimana itu? Bukan salah orang ngechat juga nggak tahu kan. Mungkin dia pas di posting, wah ini apa namanya? Karena ada juga yang misalnya mama tanda kutip janda kaya lah. Nah, ini orang kan mincar rumah tuh. Janda ketemu duda, nah udah tuh. Bicar nih kapan? Oke, apa? Iya ada bedanya. Nanti ada dibahas di sini. Jadi apa? Nanti kita biar ada 2 kali penjelasan. Ketika iddah yang masa umumnya kan itu tadi salah satu. Baik, ilmu balaghah karena larangannya itu biar jangan berlaku demikian. Dia hati-hati. Karena kata azam artinya bagaimana dia betul-betul ingin melakukan sesuatu. Yataqaddamu fa idza naha anhu kana nahyu an fi'l al-awwal. Kalau pelarangan itu apalagi diperbuat ya. Itu aja sudah dilarang-larang ya, jangan apa diperbuat.
Yang kelima, Qabbara ta'ala bil misas, artinya menggambarkan tentang jima ya, hubungan suami istri. Wa huwa minal kinayatil latifatul lati istamala al-Qur'an. Jadi kata misas ini termasuk dari kinayah, satu ungkapan yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menggunakan kata-kata makna jima. Jadi Quran itu tidak vulgar menyebut sesuatu hal yang rahasia, yang sifatnya intim, yang sifatnya hubungan suami istri. Bahkan la tubashiruhunna ya. Kata-katanya itu kayaknya dipilih yang kata-katanya jangan tubashir, jangan langsung. Kata-kata mubashir kan artinya langsung ya. Nah, tapi digunakan untuk maksud yang lain. Wa inna maqala Abu Muslim wa inna ma kunna kunniya ta'ala bi qawlihi la tamassukunna anna al-mujama'ah ta'diban lil ibad untuk memberikan pelajaran bagi hamba-hamba Allah fi ikhtiyari ahsan al-alfaz di dalam memilih diksi. Nah, ini penting diksi ya. Diksi dalam kita ngomong itu penting sekali. Fi ma yatakhabatuna bihi, di dalam ungkapan-ungkapan dalam menghibah seseorang. Jadi Islam itu memperhatikan nih perempuan mau maaf ya, saya pernah dengar begini, salah seorang guru saya bilang, kenapa di Quran itu hanya nama Maryam disebutin? Kenapa nih Pak? Untuk menghormati semua perempuan di dunia. Iya. Masa nama dia sebutin aja saya nggak ada? Nah kenapa kok nama Maryam hanya disebutkan? Karena Maryam iya, ada suaminya. Satu yang itu memang dia ya perawan suci, jadi dia suatu wanita yang dijadikan sebagai template deh. Contoh orang-orang yang hidupnya memang untuk ibadah, diperuntukkan untuk Baitul Maqdis, marbot lah. Jadi marbot. Nah, jadi itu kemuliaan sendiri lah ya. Dan kalau ada yang salah di dalam Quran, nggak pernah sebutin namanya, coba ada. Tapi kalau laki ngomong, makanya coba baca tabat yada Abil Habib. Terus apa nanti? Terus? Kenapa Abu Lahab disebut tapi istrinya enggak? Wa maratuhu kan? Kenapa istrinya enggak disebut padahal sama-sama jahatnya? Untuk menjaga perasaan orang. Siapa tahu namanya tersama. Ya siapa tahu namanya sama. Ada kalau namanya, kok nama saya kok tiba-tiba sepanjang umur dia itu nama dia ada di. Ya. Paham ya? Coba Zulaikha. Sebutkan di Quran itu yang menyebut nama Zulaikha. Nah, kita dapatkan itu di tafsir. Kita tahu perempuan itu ini aja. Paham maksud saya ya? Makanya diksi Quran itu dengan itu gagah betul gitu ya. Ya. Dan mohon maaf, ini spesialnya di dalam Al-Quran. Kalau disebut kata mukmin, perempuan akan ikut maksud daripada mukmin itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini kan disebutkan kata-kata muzakkar, tapi maksudnya adalah muzakkar wa muannas. Tetapi ketika disebutkan muannas, fala yadkhul fihi rijal. Apa maksudnya? Jadi kalau disebutkan kata muannas dalam Al-Quran, itu laki-laki nggak boleh masuk ke ranah itu, karena itu spesial untuk perempuan. Iya. Artinya dalam posisi ini perempuan itu punya satu istimewa pada hadapan Allah ketimbang laki-laki. Paham ya? Kalau kita ngomong begini nih, anda semua ya, kita masuk lagi perempuan. Tapi kalau bilang para kuat sekalian, nah itu beda, konteksnya beda. Karena sama kayak orang begini loh, ketika kita sedang ngobrol begini, dari sekian banyak orang cuma kita yang disebut namanya, berarti kita punya satu kedudukan yang khusus di hadapan orang yang punya. Ini paham maksud saya ya? Kenapa kok sampai dibahas tentang sindiran, tentang khitbah, tentang ungkapan itu? Karena memang kata-kata Islam itu takdiban li ummatihi, karena dia ingin mendidik umat-umatnya, ya ibadihi, para hamba-hamba Allah dalam memilih.
khitab fi qoulih ta'ala wa an ta'fu aqrabu littaqwa, itu fi qoulih ta'ala wa tansawul fadla bainakum. Ya, memaafkan itu lebih dekat daripada takwa. Karena ketika orang udah bercerai itu jangan sampai begini loh, kadang cerai malahan tambah berantem. Padahal perceraian dalam Islam itu untuk memberikan solusi, bukan tambah rumit itu ya kan, tambah mengungkap aibnya. Orang habis nikah tuh tahu semua ya, yang kalau tidurnya ngorok ya kan, yang kalau kentutnya bau, yang tahu. Nah itu kan nggak mungkin diungkapin semua ke halayak publik gitu, aibnya diceritain ya kan. Ini yang punya luka apa, bekas apa gitu kan. Kalau udah menikah kan tahu semua kan. Nah cuma itu walatan saul fadla bainakum, diingat yang baiknya aja, yang jahatnya udah lupain. Lirijali wan nisa'i jami'an wa ghada bi tariqit tarhib. Ya. Ada itu dengan cara apa ya? Dominan ya. Jadi kan walatan saul fadla bainakum, kum di sini masuk laki perempuan. Qala al-Fakhr idza ishtama'a rijalun wa nisa' fil khitab kana yataghalaba lil-dzukur. Jadi kalau disebutkan maksudnya dua orang, laki perempuan, biasanya Allah menggunakan kata-kata lil-dzukur. Ya. Walatan sawul fadla bainakum. Assalamualaikum. Kan Quran bilang gitu kan, Assalamualaikum. Fadkhuluha khalidin. Perempuan kan? Kok ini laki-laki doang cuma disambut di surga? Enggak. Tapi di situ maksudnya ada laki-laki perempuan nanti disambut oleh malaikat sambil mengucapkan selamatlah bagi kalian sini, silakan selamat datang di surga Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzukur al-asl wa ta'nitsul farad. Karena dalam ilmu itu namanya susunan bahasa, kata mudzakkar itu dia al-aslu, dasar. Sedangkan furuknya itu adalah kata taknis ya mana? Ala tara annaka taqul qa'im thumma turidu taknis ya. Seperti kita mengatakan begini. Qa'imun orang yang berdiri, kemudian maksudnya adalah orang berdiri itu adalah perempuan ya. Harusnya kan qa'imatun gitu, tapi ini diungkapkan dengan kata-kata fataqulu qa'imatun. Latifah sadisah hikmatu fi ijadil mut'ah lil mutallaqa jabr ihash at-talaq wa takhfifu an nafsiha bil muasati bil mal. Jadi bagaimana hikmah dalam mengadakan hadiah ya bagi orang yang ceraikan, bagi si perempuan ceraikan, jabr ihash at-talaq. Ya. Bahwa jabar ihasut tolak itu artinya menghilangkan rasa keterasingan disebabkan cerai, masya Allah ya. Jadi maksudnya itu dikasih hadiah itu untuk menghilangkan rasa karena dia udah habis mengalami satu yang paling pelik lah ya. Jadi kalau ditanya orang tentang perceraian itu pasti semuanya mau, tapi apalah daya. Ketika dia jalan yang dia pilih itu memang jalan itu. Wa takhfifu an nasihat, termasuk meringankan perasaan si perempuan tersebut dengan hadiah. Udah kata si laki-laki yang menikah itu, Anda diceraikan ya, ini ada mobil BMW bawa aja. Nah, senang ya tuh ada mobil BMW. Iya, karena hadiah itu kan bisa jauh lebih besar daripada mahar kan. Hadiah udah ini nanti umroh ya, nah itu ya. Iya dia kesana atau ketemu jodohnya di sana gitu kan, bisa jadi ya. Oke. Kalau Ibnu Abbas in kana musiran mati'u bil khadim ya. Jadi kalau dia orang yang musiran ini, maka hadiahnya dengan kasih pembantu. Wa in kana musiran mata'ahan bi thalathati adwab.
Ini kalau orangnya kaya, ini kan takarannya ya. Kalau orang kaya dikasih khoding, mungkin ini pelayan atau gimana gitu. Khoding. Tapi kalau orang susah, dia udah kasih 3 baju aja, 3 gamis. Nah, 1 gamis 100.000 berarti 300.000. Kalau khoding mungkin per juta, gitu kan? Kan gaji UMR kan 3 juta loh, 4 juta kalau Jakarta ya, 4 juta 100. Oke, kalau dia orang susah ada 300.000 atau 500.000 dikasih ke perempuan yang diceraikan. Berarti fasabi'a diriwayatkan oleh Hasan, mata abi asyrati alaf faqalat imra'ah mata'un qalil. Hasan bin Ali bilang begini, saya kasih hadiah itu 100.000 apa nih, 10.000 dinar kan. Ya katanya dikit banget nih. Min habibin mufarik, dari cinta yang sudah terpisah dari orang yang sudah terpisah. Wa sababu talaqi iyaha ma rawa anna Aisyah qat'amiyah kanat inda Hasan bin Ali bin Abi Thalib falamma usiba Ali wa buyi'a al-Hasan bin khilafah qalat la tahnaka al-khilafah ya amirul mu'minin qala yuqtal wa tadharu an wa tazharina asyamatah idhabi fa'ati talikun salatan fala taf'alat bijilbabiha waqa'at hatta inqadat iddatiha faba'atha ilaiha bi'ashrati alafin mus'ah wa baqiyat ma baqa laha min sadaqiha. Jadi ini ceritanya tentang seorang wanita diceraikan ya. Seorang wanita diceraikan pada zaman Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Istrinya Hasan bin Ali. Jadi ceritanya Hasan bin Ali memberikan hadiah kepada orang perempuan diceraikan dengan 10.000 dirham. Wanita itu berkata, ini hadiah sedikit sekali dari orang yang pernah dicintai namun kini berpisah. Alasan perceraian tersebut kisahnya bahwa Aisyah bin Amiyah ini pernah menjadi istri Hasan bin Ali. Ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh dan Hasan dibayar menjadi khalifah, Aisyah berkata, selamat atas kekhalifahanmu, wahai Amirul Mukminin. Hasan menjawab ini, ayahku terbunuh, kau malah menunjukkan gembira. Jadi alasannya itu cuma, jadi gini, dia mengatakan sesuatu yang harusnya dia nggak katakan gitu, paham ya? Nggak mengatakan sesuatu nggak pada tempatnya. Kemudian Hasan mengatakan udah diceraikan. Jadi karena dia memuji begini, selamat ya udah jadi khalifah nih. Masa ente Hasan bin Ali begini, masa kamu gembira sih? Ayah saya dibunuh. Nah saya begini nih karena saya ingin menuntut lah, kira-kira begitu lah ya, karena saya sedih. Masa kamu gembira sih? Sudah ada istrinya tadi diceraikan. Sudah dikasih 10.000 dirham. Kata si Aisyah bin Ali, kok dikit banget gitu loh. Dari orang yang pernah dicintai sekarang udah pisah gitu kan. Dikit banget. Akhirnya Aisyah pun segera mengenakan jubah dan dia menunggu hingga masa iddahnya selesai. Setelah itu Hasan mengirimkan 10.000 dirham sebagai hadiah dan sisa mahar yang dia masih miliki. Aisyah berkata, ini pemberian sangat sedikit dari orang yang dicintai namun berpisah. Ketika utusan menyampaikan perkataan itu kepada Hasan, dia menangis. Hasannya menangis. Ya. Jadi Hasan bin Ali itu nyesal gitu kan, maksudnya. Ya, laula anni abantu at-talaq laha qad seandainya tidak tolak bain gitu kan, saya akan merujuk lagi ke dia kan. Iya masih apa istilahnya, masih ada koneksi lah ya, masih sayang sama istrinya itu. Iya, makanya hati-hati lah ya, hati-hati dalam ini, terutama laki-laki gitu. Karena tidak semua chemistry itu ada. Jadi kadang mungkin semua orang akan menganggap saya ini cocoknya, tapi ketika sudah menikah itu ada chemistry. Karena kalau udah sanggup chemistry-nya itu
Enggak kita sebutin aja, istri tahu loh maksudnya apa. Kadang saya di rumah tuh kan nggak saya sebutin dia tahu. Oh ya, ini disebutin sama dia sudah udah plong gitu ya. Dan kadang istri nggak nyebutin. Misalnya dia bilang biasanya itu kan saya feeling aja. Ini dia kalau jam segini biasanya belum makan nih apa-apa itu. Nah biasanya kebiasaan dia kalau nggak nasi goreng ini ya udah saya istirahat aja nggak saya kabarin. Sebab kalau dia nggak mau terus saya aja yang makan gitu kan. Dan benar ketika saya bawa, benar dia belum makan, ya kan. Terus saya dibikinin yang agak tangga ya nasi goreng apa. Nah udah berarti tinggal makan berdua begitu kan. Ya jadi ini ada feeling lah ya. Ya dia kalau yang sudah menikah udah tahu lah ibu gitu ya. Baik, yang tadi alhamdulillah. Nanti sisanya kita bahas di pertemuan depan sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.